Dulur waras, hari ini kita akan jalan-jalan bareng mobil podcast BNN Provinsi Jawa Tengah. Tetap di Bicara Narkoba, gugah kawigaten, gluruk tumindak becik. Ayo jalan. Nah, ya nggak bener nih kontennya ini. Bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman KIPD? Jadi memang apa ya? Oke, selamat siang Mas Hendrik Huta Barat. Selamat siang Mas Hendrik. Mas Hendrik Huta Barat itu salah satu komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah, Mas ya. Kalau nggak salah bidang kelembagaan. Nah, selamat datang di podcast Bicara Narkoba. Ya, Mas. Gugah kawigaten, kluruk tumindak becik. Nah, ini harapan kita, Mas. Siap. Harapan kita nanti kita bisa sengguyung bareng, ajak masyarakat, yuk bareng-bareng. Namanya persoalan narkoba itu harus diperangi bareng-bareng ya. Kan gitu. Termasuk hari ini saya berkesempatan untuk bisa ngobrol dengan KPID Provinsi Jawa Tengah. Harapannya kita bisa menggempur narkoba dari udara, Mas. Harus. Ya kan. Jadi secara konvensional ya kan kita jalankan, secara perang di udara juga kita jalankan, karena nggak menutup mata juga saatnya era media sosial, saatnya digitalisasi dan sebagainya kan begitu. Sama halnya dengan fungsi yang dilakukan oleh KPID, Ya. Utamanya di Provinsi Jawa Tengah. Sejauh ini Mas Hendrik, yang dilakukan oleh teman-teman KPID untuk bisa mengatur ini semua, bagaimana Mas? Apakah ada regulasi yang memang dikhususkan untuk menangkal konten-konten yang dalam tanda kutip itu mengganggu atau tidak sesuai dengan norma yang ada, Mas? Ya. Terima kasih ya, Mas Subis. Jadi memang pada dasarnya di KPID itu kan menurut Undang-Undang tahun 2002 nomor 32 itu kita dimandati sebagai regulator ya. Jadi memang isi siaran, konten dan sebagainya itu masuk ke dalam pengawasan KPID. Salah satunya pasti terkait dengan penanggulangan narkoba, gitu ya. Jadi selama ini yang kita awasi pasti salah satunya tentang kampanye terselubung lah. Kalau narkoba itu keren, narkoba itu cool gitu ya, di kalangan artis terutama. Nah itu yang kita batasi. Jadi kalau ada yang kira-kira glamorisasi narkoba nih, gitu, narkoba keren nih, bisa aja kita kasih teguran gitu, berupa tertulis bahkan sampai pencabutan izin siaran. Itu mekanisme gimana, Mas, kalau yang dilakukan oleh teman-teman KPID? Ya kan tim di KPID itu ada namanya tim pemantauan ya. Jadi kita memantau baik dari sisi siaran televisi maupun radio gitu, 24 jam, Mas. Jadi kita punya tim yang memeriksa apakah ini melanggar norma, aturan dan sebagainya yang termasuk ke dalam pelanggaran sesuai dengan pedoman penyiaran dan standar program siaran yang ada di aturannya KPID. Nah, setiap bulan nanti akan ada resume atau media-media mana nih yang kira-kira melanggar. Nah, seperti itu. Setelah ada meeting internal, mana-mana yang harus kita tegur dan kita kasih peringatan, baru kita kasih suratnya. Tapi mekanisme itu jalan per bulannya, Mas. Apa namanya bisa lebih cepat, Mas, manakala kita mendapati ini, oh ada konten-konten yang menurut teman-teman di KPID ini kayaknya tidak sesuai dengan norma yang ada nih, bisa lebih cepat atau bisa lebih cepat, apalagi kalau kontrol itu kan tidak harus dari KPID internal ya. Jadi dari masyarakat kan juga bisa mengadukan ya ke KPID bisa ya. mengadukan. Kita juga ada link aduannya, kita bisa lewat telepon, lewat IG. Jadi kalau yang paling gampang sekarang IG ya, KPID Jateng. Nah itu nanti bisa langsung DM. Oh ini jam sekian channel ini gitu. Pornografi atau narkoba atau apapun, nah itu bisa disampaikan ke masyarakat, kita bisa langsung take action gitu. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat juga ya, Mas Hendrik ya. Jadi pada saat kita mau melaporkan atau kita konsultasi ke teman-teman KPID, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus tahu nih tayang di jam sekian di media masa mana gitu kan. Terus kontennya menurut saya apa gitu ya, Mas ya. Ini yang biar mungkin laporan bisa komplit sejauh itu ya kan. Pun halnya dengan persoalan narkoba seperti tadi yang disampaikan Mas Hendrik.
ini kalau dilihat beberapa waktu ke belakang ini kan gempuran kalau boleh dibilang normalisasi narkoba itu, itu seolah-olah mungkin dari bukan media mainstream mas, mungkin media sosial itu lebih mengerikan. Apakah teman-teman KPID juga punya akses ke sana untuk bagaimana caranya meregulasi teman-teman untuk bermedia sosial atau gimana mas ini mas? Ya, jadi sebenarnya satu hal yang perlu diketahui juga di masyarakat ya. Jadi KPID itu secara hukum kita hanya berwenang untuk lembaga penyiaran yang tidak berbasis internet. Jadi seperti radio dan televisi gitu ya, yang menggunakan gelombang frekuensi disiarkan secara bersamaan. Jadi kalau sosmed itu kan masuknya internet. Secara hukum kita tidak bisa langsung untuk mengintervensi, tetapi kita bisa melakukan edukasi. Di periode kali ini KPID itu justru kita mewajibkan teman-teman di lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio itu, mereka konvergensi media. Mereka harus punya sosmed. Kita kan ada penilaian tuh untuk KPID Award. Nah, ini kita mau ada lagi KPID Award di akhir tahun. Salah satu penilaiannya adalah mereka harus punya sosmed. Nah, nanti kita melakukan pelatihan terhadap bagaimana caranya menggunakan sosmed yang baik dan benar, gitu ya. Jadi tidak boleh ujaran kebencian, kemudian berita hoax yang belum terverifikasi di posting di sosmed, nggak boleh. Gitu. Terkait narkoba, kalau saya daripada normalisasi ya, yang lebih bahaya itu glorifikasi tentang narkoba. Jadi narkoba itu dibilang terlalu keren gitu. Kalau pakai narkoba keren kesannya. Padahal itu kan tidak gitu ya. Narkoba itu pasti merusak, pasti membuat kecanduan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harus kita perangi bersama. Kita kalau memberikan pengarahan kepada teman-teman lembaga penyiaran, ya pasti salah satunya pencegahan terhadap narkoba. Stay away from drugs gitu ya, atau say no to drugs. Jadi memang tidak boleh mendekati aja, nggak boleh mas. Iya, apalagi mencoba ya. Nah, ini kan yang dilakukan oleh teman-teman KPID untuk teman-teman media, mas. Nah, persoalannya adalah mungkin media mainstream yang ada atau media yang ada sudah paham benar gitu kan. Cuman bagaimana caranya mereka nanti untuk menerjemahkan dalam konten-konten media sosial mereka. Yang bahaya itu adalah yang di luar media mainstream ini mas, ya masyarakat, berarti kan gitu, masyarakat dan juga usernya nih. Ini yang dilakukan oleh teman-teman KPID gimana mas? Bagaimana caranya biar masyarakat tuh tahu ini, oh ini berita hoax nih, oh ini sebenarnya nggak bener nih kontennya ini. Bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman KPID? Jadi memang literasi media atau kemampuan membaca, cross-check Indonesia itu kan salah satu yang paling rendah ya. Jadi satu-satunya cara yang paling penting memang harus check and recheck. Jadi pastikan dulu beritanya benar, dari sumber berita yang benar sebelum posting. Karena sekarang itu kan semua manusia, masyarakat itu kan bisa jadi wartawan dadakan. Pakai jempolnya, posting tanpa disaring ya. Padahal beritanya belum tentu benar gitu. Nah, ini yang paling berbahaya seperti itu. Jadi memang kita selalu campaign untuk literasi media, kemudian cek and recheck dulu sebelum diposting ulang, sebelum memposting berita-berita yang belum tentu benar. Yang bisa diakses masyarakat untuk bisa memperoleh itu semua mas. Maksudnya saya mau ngecek nih misal berita ini benar nggak, apakah KPID ada saluran khusus atau ada cara untuk masyarakat bisa gunakan untuk itu mas? Ya, yang jelas seperti ini, berita hoax itu yang pertama biasanya keluar dari media yang belum teruji, belum terverifikasi, media bodong. Jadi memang mereka ini propaganda aja. Beda halnya dengan media-media yang sudah trusted, ya seperti media mainstream ya, Tempo, kemudian kalau di Jawa Tengah ada Suara Merdeka. Gitu. Jadi itu yang mereka pasti tidak akan memposting berita kalau belum dicek kebenarannya kan gitu. Nah, jadi ajakan kita biasanya memang hanya posting berita-berita dari sumber yang terpercaya. Jangan dari sumber kanal-kanal yang belum jelas gitu langsung di posting ulang gitu.
jangan. Jadi kalau bisa beritanya sama nih, seumpamanya tentang apa nih kejahatan narkoba di mana gitu Iya. ya, atau korupsi apa Iya. gitu. Jangan langsung di-post dari berita. Cek dulu nih Iya. dari berita yang lain, sumber berita yang lain. Umpamanya dari Kompas ada nggak ngeluarin, dari Detik ada nggak ngeluarin, dari Suara Merdeka ada nggak ngeluarin. Kalau belum ada yang mengeluarkan, padahal itu kok kayaknya kasus gede gitu ya. Ya mending jangan di-posting dulu. Ya. Karena belum tentu benar. Nah ini keinginan untuk langsung jadi yang pertama ini yang kadang kala ya kayak yang menjadi Itu ya, Mas. iya. Iya. Ya ini teman-teman belum ada ini harus posting dulu kan seperti itu. Ya, itu dan juga itu diperparah kebanyakan mungkin ya kebanyakan itu dilakukan oleh teman-teman di kaum muda gitu kan. Begitu dapat informasi langsung dinaikkan misalnya langsung di repost bisa. Kalau misal contoh kasus ya Mas Hendy, kita di beberapa bulan ini kan kita melihat berkaitan dengan vape gitu kan. Oke. Ya kan salah satunya Ya. vape. Bahwa narkotika itu sekarang pemasarannya luar biasa. Betul. Melalui berbagai cara. Itu salah satunya ada di liquid vape misalnya. Iya. Ini contoh kasus aja Mas. Ya. Baik seolah-olah itu kalau dilihat yang ramai di media sosial itu bahwasanya vape itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Padahal kalau kita cross check lagi ya itu memang belum ada bukti yang evident ya Yeah. bahwa vape itu aman. Taruhlah kata seperti itu. Apalagi dengan diketemukannya liquid yang mengandung narkotika kan Yeah. seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat bisa menyikapi ini semua? Kalau kita ngomong generasi muda, apakah orang tuanya itu juga harus berperan di sini, Mas? Karena kan seperti itu ya, Mas ya. Kalau kita ngomong ke generasi muda terus, tapi orang tuanya tidak menjadi support system yang bagus dalam rangka keluarganya itu bermedia sosial, mungkin akan sangat sulit sekali untuk kita bisa menahan itu semua kan seperti itu. Ya ini memang suatu permasalahan yang sekarang sudah kita hadapi bersama ya. Memang peran orang tua sangat penting, terutama di usia remaja ya. Anak-anak remaja itu kan masih pengen cari jati diri, terus kemudian pembuktian, kemudian validasi, ya kan? Jadi mereka cenderung untuk mencoba hal baru yang dianggap keren. Salah satunya nge-vape. Nah, peran orang tua di sini krusial. Jadi memang jika ada perubahan perilaku pada anak itu harus diteliti gitu ya, apakah ini terkait dengan narkoba atau tidak gitu. Karena itu benar Mas tadi yang disampaikan, peredaran narkoba lewat liquid itu juga kan semakin marak ya. Nah ini tugas sekali lagi dari masyarakat sebagai sosial kontrol itu juga harus berjalan gitu, dimana jika menemukan peredaran liquid yang menyebabkan anak-anak sepertinya ini lebih narkoba nih gitu. Nah itu bisa aja langsung dilaporkan. Pasti ke BNN juga punya channel atau saluran untuk laporan dari masyarakat kan. Gitu. Bisa ke BNN atau bisa ke KPI juga nggak masalah. Karena kita yang sampaikan ke BNN. Takutnya gitu Mas. Jadi seolah-olah misal anaknya bilang lu vape nggak apa-apa mah ya kan, ini ada nih contohnya nih ya kan, di media ini ada nih bahwa vape lebih aman daripada dalam tanda kutip merokok misalnya. Nah, orang tua kan juga kalau dilihat seperti itu kan orang tua juga harus punya kemampuan untuk menyaring itu semua kan Mas ya, kan kan seperti itu ya. Harapannya juga KPID juga punya peran di sini untuk mengedukasi masyarakat juga. Selain ke media, apakah memang sudah dilakukan oleh teman-teman KPID bahwasanya ini loh edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Kalau dari KPID sendiri, dari iklan layanan masyarakat pasti sudah keluar dari ILM kan kita punya spot untuk itu, baik itu tidak hanya dari narkoba, tapi juga dari kekerasan, kemudian bahaya perilaku kekerasan seksual dan segala macam, pornografi itu sudah kita masukkan. Tapi kita tidak menutup peluang juga untuk lembaga-lembaga yang terkait nih seperti BNN untuk berkolaborasi dengan kita, memberikan edukasi kepada masyarakat langsung melalui lembaga penyiaran di bawah naungan KPID kan.
penting banget Mas, itu kami Iya. juga mengharapkan kerjasama dengan KPID itu nanti ke depan lebih intensif gitu kan. Iya. Utamanya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Heri berkaitan dengan ILM ya. Iya. Iya. Betul sekali. Kami di BNN itu selalu berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Oh Iya. sekarang zamannya media sosial ya, kita Iya. berusaha. Salah satunya ini podcast Bicara Narkoba ini kan salah satunya upaya dari teman-teman di BNNP Jawa Tengah untuk kita bisa memberikan informasi pada masyarakat. Nah, harapannya ke depan berkaitan dengan ILM tersebut, Mas Hendrik, apakah di media-media mainstream itu memang ada ketentuan dalam siarannya itu harus ada ILM berapa persen atau gimana, itu ada nggak sih Mas? Oh betul, pasti memang harus ada ketentuan Mas. Jadi yang pertama konten lokal. Nah, konten. Itu harus ada di siaran mereka. Jadi mereka nggak boleh tuh siaran, apalagi relay ya, 24 jam itu rekaman semua Iya. gitu, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua iklan layanan masyarakat itu juga harus. Kenapa? Karena fungsi dari lembaga penyiaran itu juga sebagai sarana informasi Mas. Nah ini juga penting. Jadi sarana informasi kepada masyarakat dalam hal ini bisa dari iklan layanan masyarakat, pemerintah, kemudian lembaga negara yang lain itu bisa melakukan iklan, himbauan, ajakan dan sebagainya pada masyarakat lewat radio dan televisi. Dan ini ada porsinya. Kemudian yang terakhir porsi untuk anak-anak. Jadi kalau zaman dulu kan zaman saya ya, Sabtu Minggu itu full anak-anak gitu ya. Full anak-anak Minggu dulu ya. Di Dragon Ball ya, lagi langsung Lama sekali itu. Dragon Ball. Nah itu kita galakan lagi Mas, Iya. untuk tayangan-tayangan edukasi untuk anak-anak. Nah ini porsinya itu wajib ada. Nah iklan masyarakat ini nanti kita bisa kerjasama di seluruh jaringan KPID yang ada di Jawa Tengah. Kita menyambut terbuka. Ya siap, ya, nanti kami sampaikan pada pimpinan Mas ya kan. Ya. Ya ini ikhtiar kita ya Mas ya, usaha kita bagaimana memberikan akses informasi yang benar kepada masyarakat kan seperti itu. Cuman tidak menutup mata juga, masyarakat juga perlu menjadi orang yang cerdas dalam Betul. bermedia Mas ya. Betul sekali. Ya, tips-tips bagaimana Mas biar masyarakat itu bisa ya minimal mereka melek media lah ya, melek media masyarakat. Kalau sekarang itu kan akses nggak terbatas ya Mas ya. Ya, jadi harapan kita masyarakat bisa membatasi dirinya sendiri gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih Mas? Jadi gini, yang pertama cerdas bermedia itu Cerdas bermedia. sangat penting. Jadi tidak harus jadi yang pertama Mas, tapi harus jadi yang benar. Jangan sampai konten-konten yang kita share itu justru malah konten-konten yang hoax, yang salah. Jadi selalu cek and recheck yang pertama. Kemudian yang kedua ada role model. Sebenarnya penyiar radio, penyiar televisi itu bisa jadi role model yang baik untuk salah satunya kampanye anti narkoba juga gitu. Bahasanya mereka sehat secara jasmani rohani tanpa narkoba gitu. Nah itu selalu digaungkan bisa, tergantung dari program yang ditawarkan mereka saat ini gitu. Karena di sisi lembaga penyiaran mereka juga sangat terbuka untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga, salah satunya BNN untuk memerangi ini. Ya, ini salah satu hal yang mungkin ya menjadi PR kita bareng-bareng Mas Hendri ya. Begitu masyarakat itu bermedia itu kan. Sekarang antara media mainstream dengan media sosial itu kan porsinya kan kalau boleh dibilang masyarakat lebih mudah mengakses media sosial Mas ya. Pasti, Ini kan betul seperti sekali, itu. betul sekali. Nah, yang dikhawatirkan lagi begitu masyarakat itu mengakses berita yang dalam tanda kutip tidak benar, Iya. kan? Algoritmanya itu kan ke situ terus Langsung Mas. ke situ Iya. terus, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan gimana Mas ini Mas? Masyarakat itu luar biasa loh Mas. Iya. Begitu ngomong A itu pasti kan A terus semua itu beritanya ini. Ini yang kejadiannya seperti ini Mas. Ini yang bisa dilakukan masyarakat gimana Mas? Kalau ya itu Mas, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya ya, kita itu harus cek and recheck benar atau tidak beritanya gitu. Semakin sering kita mengakses berita benar,
sesuai algoritma tadi, ya berita bener aja nanti yang masuk ke explore kita gitu ya. Tapi kalau kita hobi baca berita receh gitu, Iya. hoax gitu ya, ya pasti akan keluarnya seperti itu. Itu terus, gitu. Mas. Nah itu yang harus segera disadarkan, gitu. Apalagi terkait dengan narkoba ya. Iya. Jadi kita perangi bersama lah, karena bagaimanapun generasi muda itu adalah masa depan bangsa kan seperti itu. Iya. Jadi kalau memang kita sudah tahu ada peredaran narkoba di lingkungan kita sebagai masyarakat, ya harus segera melapor. Kita perangi bersama narkoba. Nah ini Mas, kalau kita ngomong masalah narkoba, kita ngomong sekarang nih pencegahan sekarang. Itu masalahnya itu hasilnya tidak bisa diukur sekarang juga. Tapi kalau kita tidak melakukan upaya pencegahan sekarang, termasuk kita gempur dari media saat ini untuk campaign, yuk jangan pakai narkoba, gitu kan. Kita akan terlambat kan seperti itu Mas ya. Betul. Jadi mungkin Mas Hendrik bisa memberikan motivasi kepada insan media, kepada masyarakat, bagaimana sih upaya pencegahan yang harus kita lakukan ke depan melalui media ini Mas, karena kalau pencegahan itu tidak dilakukan secara kontinu gitu Mas, itu kami kok takut Mas, masyarakat itu begitu tidak ada informasi yang benar berkaitan dengan narkotika, sedetik aja atau sehari aja atau sebulan aja kita akan terlambat lagi gitu kan. Setuju, Iya. saya setuju. Karena gini ya, apalagi kita punya anak-anak kecil, Iya. gitu ya. Jadi peredaran narkoba justru dulu ada yang lewat permen, kalau nggak Nah. salah. Nah itu kan sangat membahayakan ya. Memang kayak campaign anti narkoba ini harus continuous, selalu dilakukan, kemudian tidak hanya sekali atau 2 kali waktu gitu, tapi harus terus menerus gitu. Bahwasanya harus sering kita ingatkan betapa bahayanya narkoba gitu. Kalau di sosial media kemarin keluar yang di daerah Bronx di Amerika, jadi begitu bahayanya narkoba, seperti satu kota itu seperti zombie. Iya. Nah itu bisa dicek di media sosial. Jadi mereka tidur di jalan, tidur sambil berdiri gitu, sama sekali tidak seperti manusia normal gitu, benar-benar seperti zombie yang ya badannya hidup tapi kesadarannya sudah hilang. Iya. Nah itu karena narkoba. Konten-konten seperti ini kan salah satu contoh ya, maksudnya ini loh kalau kamu pakai narkoba seperti ini nanti jadinya gitu. Nah ini juga bisa dijadikan tools sebagai pengingat pada masyarakat bahwasanya jangan pakai narkoba. Mendekati aja kalau bisa jangan. Jangan. Ya karena ini sangat berbahaya gitu, untuk generasi penerus kita. Semacam itu Mas. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Semoga aja nanti antara KPID Jawa Tengah dan BNN Provinsi Jawa Tengah kita tetap bisa bersinergi untuk ke depan memberikan akses informasi yang benar kepada masyarakat berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba Mas Hendrik ya. Iya, Mungkin terakhir Mas Hendrik Ya. untuk keluarga ya, karena garda terdepan dalam pencegahan itu kan keluarga. Ya. Pesan apa yang bisa diberikan oleh teman-teman KPID pada keluarga khususnya di wilayah Jawa Tengah Mas, Ya. karena BNN belum ada di seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh keluarga untuk bisa mengakses berita yang benar nih Mas, Ya. kemana bisa mengakses, kemana bisa cross check and recheck bahwa itu berita yang benar atau hoax ya kan. Kami harapkan bisa disampaikan di sini Mas, nanti biar masyarakat bisa melihat semuanya itu Mas. Ya, terima kasih. Yang pasti kita sebagai masyarakat mempunyai kewajiban untuk memerangi narkoba. Apapun alasannya, say no to drugs, gitu ya. Yang pertama itu. Kedua terkait dengan informasi, jangan langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Bisa jadi itu adalah hoax gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus cerdas bermedia. Jangan sampai apa yang kita share itu malah menimbulkan kericuhan karena beritanya tidak benar gitu ya, propaganda, kemudian malah memecah belah gitu. Jangan sedikit-sedikit FOMO, pengen jadi yang pertama untuk menyebarkan berita. Lebih penting kita cek dulu apakah benar atau tidak. Cara ceknya gimana? Jangan share langsung dari media-media yang belum terpercaya, media-media yang kredibilitasnya belum teruji ya. Jadi
hanya share dari kanal-kanal yang sudah teruji dan media-media yang sudah memang trusted gitu ya. Nah, untuk tadi masyarakat, untuk para orang tua, kita harus sering-sering melihat karakter teman-teman anak-anak kita atau perubahan perilaku. Bisa jadi perubahan perilaku yang ekstrim itu bisa lari ke narkoba. Jadi aware gitu ya. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, segera laporkan. Kita perangi bersama narkoba, karena bagaimanapun masa depan bangsa ini tergantung dari penerus-penerusnya. Oke, Seperti itu. luar biasa sekali. Terima kasih Mas Hendrik. Sama-sama. Waktunya. Oke, Oke. sehat selalu. Ya. Kita berjuang bareng Mas Hendrik ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Ya, Ya. terima kasih.